Ini kalau kita perhatikan IHSG ini bergerak melemah dan terus melanjutkan pelemahannya hingga mencapai 2%. Sebetulnya ada sentimen apa yang membuat IHSG melemah? Ya, sebenarnya kalau dari sisi sentimen tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya, masih dari eksternal kemudian dari domestik juga. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman investor hari ini cukup berbeda, yaitu auto reject-nya saham Bayan Research ya. Itu di mana itu bobotnya merupakan terbesar ketiga di indeks kita gitu. Jadi itu kalau menurut saya yang menjadi faktor dominan ya kenapa indeks kita hari ini hampir 2%-an gitu. Baik, Mas Bino, tapi jika kita perhatikan untuk di peragangan hari ini, apakah sebetulnya IHSG akan terus melanjutkan pelemahannya atau ini sebetulnya hanya sementara saja IHSG akhirnya nanti di siang nanti akan berbalik arah atau mampu rebound? Menurut analisa Anda seperti apa, Mas Bino? Ya, dengan melihat faktor tadi ya, bahwa sebenarnya ini kan karena kalau menurut saya ya, ini lebih karena ada satu saham yang bobotnya kebetulan sangat besar dan auto reject bawah. Dan kebetulan juga dari sektor dari eksternal masih negatif, ini membuat indeks kita agak tertekan. Tapi saya masih cukup yakin ya bahwa nanti di sisa perdagangan di hari ini ada potensi untuk indeks rebound gitu. Jadi memang ada indikasi dan ekspektasi akan rebound di penutupan peragangan, tapi kita melihat sendiri saat ini bahkan sudah meninggalkan level 6.700-an, sekarang berada di level 6.692. Tadi juga kita melihat secara sektoral, hampir semuanya berada di zona merah dengan pelemahan yang cukup signifikan, terutama di sektor teknologi yang masih menjadi pemberat IHSG selama beberapa hari terakhir ini. Sebenarnya pelemahan di sektor teknologi, terutama untuk emiten Goto ini kira-kira akan berlangsung sampai kapan dan apa yang perlu diwaspadai? Ya, kalau untuk sampai kapannya mungkin saya tidak bisa jawab ya, tapi memang trennya secara harga memang masih cukup bearish, jadi tentunya investor perlu wait and see aja dulu. Nah, tadi ya, saya balik lagi sebenarnya kalau untuk koreksi hari ini kan kalau menurut saya lebih karena ada satu faktor yang sifatnya nggak fundamental banget, artinya bukan makroekonomi. Jadi saya pikir kondisi ini justru kalau menurut saya ini buat untuk teman-teman investor ya itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, dan buy on weakness di saham apa, di saham-saham yang tentunya secara fundamental masih bagus, kemudian prospek kedepannya juga masih oke gitu. Jadi nggak perlu panik sih kalau menurut saya. Baik, Mas Bino, lalu sebetulnya ini kalau kita perhatikan apakah artinya sekarang investor ini lebih memilih untuk meninggalkan saham beralih ke SBN yang memang kalau kita perhatikan mungkin lebih menarik begitu dan juga tidak bergerak lebih volatile seperti pasar saham kita, Mas Bino? Ya memang sekarang kan terjadi tren penurunan yield obligasi ya, artinya ini kan pasar SBN jadi lebih menarik di tengah kondisi market pasar saham ya yang memang masih akan menunggu terkait dengan kebijakan suku bunga di US gitu. Dan kalaupun terjadi perpindahan ke pasar obligasi, saya pikir ini juga jumlahnya belum akan terlalu masif. Gitu. Baik, Mas Bino, kita melihat juga pergerakan akhir-akhir ini kan memang cukup drastis ya, dalam beberapa hari saja bisa turun ke 6.900, lalu kita lihat kemarin di 6.800, bahkan sekarang ditutup di 6.718, sekarang berada di 6.600-an. Dari segi teknikal, sebenarnya level support IHSG itu akan berada di kisaran berapa? Ya, sebenarnya kalau dari level support ya ini memang agak untuk pergerakan hari ini agak sedikit di bawah ya. Sebenarnya ada level support cukup kuat di 6736-an, tapi saat ini indeksnya udah tutup bergerak di bawah itu. Jadi harapannya tentunya nanti indeks akan kembali bergerak di atas level support tersebut. Gitu. Baik, Mas Bino, jika kita perhatikan bahwa IHSG terus melanjutkan pelemahannya, sebetulnya adakah katalis positif begitu ya, atau adakah sentimen-sentimen dan juga sektor yang mampu menjadi pendorong bagi penguatan dari IHSG? Ya, dari sisi sektoral sebenarnya ada yang cukup positif sebenarnya belakangan, yaitu sektor komoditas, energi, tapi hari ini tentunya nggak kelihatan karena Bayan kan masih sektor energi ya. Jadi beberapa saham komoditas ini mendapat sentimen cukup positif dari kenaikan harga batu bara yang kembali menyentuh level 400-an US dollar per ton. Gitu. Sektor lain sebenarnya yang secara umum sebenarnya
tidak ada isu negatif ya, ini sebenarnya sektor-sektor keuangan juga harusnya ke depan akan bisa, kalau menurut saya sih ada peluang untuk rebound. Baik, Mas Bino. Tapi sebetulnya jika kita bicara mengenai sentimen, kan di pertengahan bulan ini akan ada rilis data ekonomi atau rilis dari neraca dagang kita. Apakah ini juga nanti akan menjadi penguat dari pergerakan IHSG kita, Mas Bino? Artinya apakah IHSG untuk di bulan ini akan mampu lagi menembus level di 7.100-an atau di level 7.000-an? Menurut analisa Anda seperti apa, Mas Bino? Ya kalau untuk data neraca perdagangan mungkin pengaruh ke indeks kita tidak terlalu besar ya. Lebih kalau menurut saya lebih akan dipengaruhi oleh keputusan The Fed nanti di tanggal 14. Apakah keputusan The Fed itu sesuai dengan ekspektasi apa tidak? Gitu. Kalau misalnya keputusan The Fed sesuai ekspektasi, bukan tidak mungkin nanti indeks kita ini tentunya bisa rebound ya, karena ini kan udah beberapa hari mengalami pelemahan yang cukup signifikan juga gitu.